kemarin, tanggal 17 Juli 2025 ini, beliau membuat statement untuk sementara menarik diri dari menghadiri ceramah keluar daerahnya karena merasa harus konsentrasi mengajar di pondok dan merasa bahwa informasi tentang batalnya nasab Alawi sudah cukup baik melalui tulisan-tulisannya maupun melalui siaran-siaran pengajian-pengajiannya yang disiarkan lewat YouTube dan media sosial yang lain. Nah, untuk itu agar lebih jelas dan gamblang, saya mencoba untuk menghubungi langsung beliau, Kiai Imaduddin Usman Banten, untuk memberikan klarifikasi dan penjelasannya. Karena banyak yang berpikiran, banyak yang menganggap bahwa Kiai Imaduddin Usman telah menarik diri, telah tidak mau lagi membahas soal nasab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat kasep semuanya, dimanapun Anda berada, semoga kita semua diberikan anugerah, hinayah, rahmat, maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hari ini kita akan membahas keputusan Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani yang menyatakan mundur daripada pembahasan soal nasab habaib, teman-teman. Keputusan ini tentu membuat banyak pihak sangat-sangat terdiam. Terutama mereka yang selama ini hanya ikut-ikutan mencurigai, bahkan merendahkan para habaib. Hanya karena narasi yang dibangun sebagian kecil oleh pihak Kiai Imaduddin, termasuk Kiai Imadnya. Selama ini teman-teman, habaib keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam banyak sekali menjadi sasaran fitnah, framing, narasi yang tidak sehat, narasi tentang habib palsu digaungkan tanpa bukti yang sahih, tanpa bukti yang sah. Padahal di dalam Islam, menjaga kehormatan dzurriyyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah bagian daripada cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuduhan terhadap nasab tanpa ilmu dan hanya mencontek, mengcopy dari sebuah situs itu hanya akan menambah dosa, teman-teman. Ghibah dan fitnah terhadap di tengah-tengah umat. Fitnah terhadap habaib, begini begitulah. Jadi Kiai Imad ini dikenal sebagai sosok yang vokal membahas masalah ini. Masalah tentang nasab habaib Alawi terputus, katanya seperti itu. Tapi sayangnya, gaya penyampaiannya kadang justru malah memicu kesalahpahaman dan kemarahan umat. Malah mengadu domba umat, menggiring umat untuk membenci kiai yang pro kepada habaib. Tapi kini, naudzubillah, beliau malah menyatakan berhenti. Atau mungkin beliau itu sadar bahwa jalan yang selama ini itu bukan jalur dakwah yang membangun, tapi malah membuka celah untuk permusuhan. Ya, betul sekali. Ya teman-teman, coba kita lihat umat diadu domba, kiai saling serang. Bahkan banyak umat-umat mukimat ini menghina, merendahkan martabat para kiai-kiai, para sesepuh-sesepuh NU yang membela para habaib, yang pro kepada para habaib. Mereka hina-hina, mereka rendah-rendahkan. Termasuk Rois Am PBNU, termasuk Gus Yahya, dan kiai-kiai yang lain. Naudzubillah, itu sudah tidak ada moral kepada para kiai. Terlebih-lebih kepada para habaib yang mereka fitnah selama ini. Jadi saya ini sebagai Kak Zep official hanya ingin bertanya, apakah ini bentuk kesadaran atau isyarat bahwa ternyata narasi yang beliau bangun selama ini itu tak sekuat yang dia kira. Ya, namanya copy paste kan dari situs-situs yang gak jelas itu. Bahkan banyak situs-situs Wahabi yang dimasukkan ke dalam tesisnya. Jadi sebagai umat Islam, kita diajarkan ini untuk menghormati para dzurriyyah Nabi. Siapapun dzurriyyah Nabi. Bukan karena memang mereka ingin dihormati, tapi karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memerintahkan demikian. Ya, kalau ada segelintir orang
mencatut nama habaib untuk kepentingan pribadi, maka itu disebutnya oknum. Ya, oknum. Karena tidak maksum habaib itu. Bukan alasan untuk menghina semua habaib, diratakan. Jadi jangan kita terjebak dalam generalisasi yang sangat merugikan dan mencederai syariat. Jangan sampai kita terbawa fitnah, teman-teman. Begitu, ya. Jadi membahas nasab bukan perkara yang ringan, teman-teman. Itu urusan nasab Rasulullah SAW. Salah sedikit, naudzubillah, bisa jadi dosa yang sangat besar. Apalagi kalau hanya berdasarkan asumsi, lalu menyebarkan ke publik. Apa bedanya dengan fitnah? Bener nggak? Itu fitnah yang sangat kejam, teman-teman. Dan ini menjadi sebuah jawaban, teman-teman, daripada argumen atau Kiai Imad itu yang mundur. Mungkin Kiai Imad ini akhirnya memilih diam itu karena membongkar tanpa otoritas, tanpa keilmuan, cuman copy paste yang hanya akan menyesatkan umat. Dan sampai sekarang para habaib yang selama ini diserang, dicaci maki, dihina-hina, diyahudi-yahudikan, mereka tetap tenang, tetap berdakwah, tetap bersabar. Gitu, ya. Itu bukti, salah satu bukti kedewasaan para habaib. Walaupun memang banyak habib atau oknum habib yang emosi ketika nasab mereka itu digugat oleh Kiai Imad dan kawan-kawannya. Tapi kita melihat habaib-habaib yang lain, yang alim, yang soleh, mereka diam. Difitnah, dicaci maki, dihina-hina, direndahkan. Mereka tetap diam, teman-teman. Ya, jadi intinya jangan menyamaratakan bahwa semua habaib itu seperti itu. Ya, kita tahu habaib itu tidak maksum. Turunan Rasul itu tidak maksum. Ya, katanya banyak kiai, banyak habaib yang cabul, banyak habaib yang yang melakukan pelanggaran seksual. Kan itu manusianya. Karena Habib itu tidak maksum, tidak dijaga. Beda dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu dijaga daripada perbuatan-perbuatan keji, dijaga daripada perbuatan-perbuatan dosa. Beda dengan duriyahnya yang kesini-kesini. Beda, sangat jauh, teman-teman. Ya, jadi jangan samaratakan, walaupun itu duriyah Nabi, punya darah Nabi, kalau misalkan salah, ya tetap salah. Jangan dibela. Saya fair nih, ya. Jangan dibela. Tetap banyak oknum. Bukan hanya duriyah daripada Ba'alawi saja yang begitu, yang pelanggaran seksual, yang cabul. Banyak juga, saya melihat di postingannya Raden Ayulinawati, banyak kiai-kiai atau para kiai, mohon maaf, yang dari duriyah, siapa namanya? Duriyah Wali Songo, itu juga banyak yang, mohon maaf sekali, itu banyak yang cabul juga. Bahkan dijelaskan oleh Raden Ayulinawati, yang ngaku-ngaku duriyah Wali Songo, banyak yang melakukan hal keji seperti itu. Apakah kita akan menyamaratakan semua kiai seperti itu? Enggak juga. Ya, enggak juga. Itu tetap namanya oknum. Ya, namanya oknum. Enggak semua seperti itu. Termasuk misalkan habaib, itu hanya oknum yang seperti itu. Jadi kita melihat Kiai Imad ini diam dan dengan berbagai alasan, itu akan membuat salah satu atau awal mula runtuhnya para begalun wanasabun. Iya, akan membuat awal mula runtuhnya para pembatal nasab. Kemudian disusul lagi sama Gus Fuad Pleret. Nanti kita akan bahas Gus Fuad Pleret, ya. Kita akan bahas ini saja agar tidak terlalu lama, teman-teman. Seperti itu. Jadi Kiai Imad itu dengan berbagai alasan ingin berhenti membahas nasab Alawi setelah beliau mengutarakan fitnahan-fitnahan atau misalkan
narasi-narasi sesatnya yang dipublik, yang diungkapkan ke publik, sehingga banyak orang-orang yang mengikuti, bahkan sampai mereka mengikuti itu bukan hanya narasi mereka, tapi diterjemahkan lagi oleh mereka-mereka pengikutnya, sehingga mereka melebeli Habaib itu seperti ini, seperti itu, menghina, mencaci, dan sebagainya. Banyak sekali. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Nah, teman-teman, sebagai penutup daripada bacotan saya ini, hari ini kita belajar bahwa tidak semua hal yang bisa dijadikan bahan konsumsi publik. Apalagi soal kehormatan dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Kiai Imad akhirnya memilih berhenti, mungkin itu salah satu jalan terbaik. Ya, benar nggak? Sebelum kata-katanya menjadi alat pembenaran bagi kebencian terhadap para habaib. Begitu. Sudah 3 tahun ini habaib tetap jalan-jalan aja, nggak rungkad-rungkad. Jadi begitu teman-teman. Mari kita jaga adab kepada para dzurriyyah Nabi, siapapun orangnya, entah itu keturunan Wali Songo ataupun keturunan dari Ba'alawi. Mari doakan agar kita diberi hati yang bersih dan lisan yang terjaga. Karena siapapun yang mencintai dzurriyyah Rasul, baik itu yang dari dzurriyyah jalur Wali Songo ataupun dari Ba'alawi, insya Allah ya akan memasukkan kita ke dalam golongan umat yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi itu pesan saya. Semoga video ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa share, subscribe. Terima kasih.